Oke guys, kenapa kan kita ini membahasnya mengenai why atom bond ya, atau kenapa sih atom itu berikatan. Nah, kira-kira ada yang tahu gak kenapa sih atom itu bisa berikatan? Oke, dari saya dulu ya. Nah, mungkin kalau dari saya, yang saya tahu itu ya, atom itu berikatan. Contohnya kita kan sedang belajar batuan, yang artinya kita juga mau belajar tentang struktur batuan. Jadi dari struktur batuan kita juga bisa belajar kalau ikatan-ikatan itu dibagi menjadi dua. Satu ikatan yang bersifat biologi, nanti yang kita pelajari juga. Kemudian satu lagi itu ikatan kimia. Yang dari segi ikatan biologi ini sudah pernah kita pelajari. Contohnya kayak litifikasi, kompaksi dan sementasi. Ini sebenarnya bukan ikatan sih, tapi ini adalah sebuah bentuk dari tekanan dan pressure yang tinggi yang menyebabkan batuan-batuan itu merapat. Dan bisa disimpulkan mereka itu saling mengikat, jadi bisa digolongkan dalam ikatan. Jadi kan contohnya kayak sementasi nih. Sementasi itu kan proses pelengketan dari mineral-mineral kecil, contohnya kayak pasir, terus mineral-mineral yang akan terkandung di dalam batu-batuan. Nah itu kan nanti kan diikat oleh zat-zat sementasi, contohnya itu kayak kuarsit dan lain-lain. Nah untuk dari segi kimianya itu kan ada beberapa ikatan-ikatan yang saya pernah pelajari di kimia. Contohnya itu kayak ikatan kovalen. Ikatan kovalensi itu kan ikatan yang berdasarkan nomor atom dan juga ikatan yang bisa dibilang cukup kuat lah untuk menahan satu sama lain. Contohnya itu kayak ikatan-ikatan antara atom hidrogen dengan atom oksigen. Jadi itu air, namanya gitu. Terus untuk atom ikatan lain itu contohnya seperti ikatan hidrogen itu juga itu juga untuk menangkap hidrogen. Nah, jadi kenapa atom-atom itu berikatan? Ya, kesimpulannya cuma satu. Kenapa atom-atom itu berikatan? Karena atom-atom itu setelah berikatan akan menyusun unsur. Jadi intinya dari atom-atom yang berikatan itu akan membentuk unsur, karena kan kita juga jarang kan menemukan, atau ya bukan menemukan lah, bahasanya dalam tanda kutip menemukan atom bebas di alam liar gitu, atau di alam sekitar sini kan jarang kan melihat atom bebas gitu, dalam tanda kutip lah. Nah kayak gitu, mungkin ada yang berbeda pendapat atau ada yang mau menambahkan apa sih atom itu berikatan? Oke, tadi kan udah ngebahas sebab yang memang intinya itu kenapa atom berikatan. Tadi dari sisi geologi pun sudah dijelaskan ya, ada proses, mungkin tidak secara langsung ikatan, cuma dari proses sementasi tadi ada peran penting dari sisi suhu sama tekanan kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan dikaitin sama geologi juga, proses pembentukan batuan tuh kalau menurut saya ada juga peranan kenapa sih atom itu bisa berikatan. Karena kan mungkin terlalu jauh sih. Cuman kalau misalkan kita ngelihat batuan buku yang mencair sama magma, terus kan nanti membeku lagi nih, si mineral-mineralnya otomatis kan mineral, di dalam mineralnya itu ada atom kan otomatis. Jadi berikatan kembali tuh. Jadi memang intinya atom berikatan sama geologi ini, proses geologis ini memang saling berkaitan juga. Itu sih sebenarnya. Ada gimana gak apalah ditanya lah. Tahu ada yang mau nambahin nggak? Beberapa ikatan ya yang ada di modul itu ada ikatan ionik. Nah ikatan ionik ini terjadi ketika elektron valensi itu ditransfer dari satu atom ke atom lain, membentuk ion bermuatan positif dan negatif yang saling tarik menarik. Nah di situ ada ikatan kovalen itu ketika elektron valensi dibagikan antara dua atom. Nah kalau ikatan logam itu terjadi ketika elektron valensi dibagikan di antara semua atom atau satu zat atau suatu zat. Terus pasti bertanya juga kan, apa sih gunanya mempelajari kan? Nah gunanya itu
ini digunakan untuk mempelajari pembangunan mineral. Terus sangat penting untuk memahami bagaimana mineral dieksplorasi, diekstrasi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri, teknologi dan ekonomi yang meliputi pengembangan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Terus ketika mineral dipaksa diperiksa dengan seksama di bawah mikroskop partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya dan struktur internal tidak terlihat. Lebih ketambahannya juga kita mencari atom ikatannya adalah untuk mencapai kestabilan elektron seperti konvergasi ikatan. Nah di dalam atom kan ada jenis-jenis. Ini apa ikatan atom yang dibilang oleh Alderati, ada ikatan ionik, itu ada ikatan non valen, logam dan van der Waals. Mungkin lebih ke ini sih kita kita flashback sedikit mungkin ya biar lebih memahami juga. Coba tolong dong ada yang bisa jelasin nggak apa sih ikatan ionik itu atau apa sih ikatan kovalen itu? Lebih paham juga maksudnya. Dulu ya mana? Kan memang Jadi karena satu elektron antara atom logam dan logam yang bentuk dan positif logam negatif atau anion. Kemudian dikatakan melalui gaya elektrostatik. Terus kemudian solusi adalah elektron yang kedua yang membentuk bagaimana satu atom dapat mungkin ayat ini agak adanya selalu sama kayak punya apa sih mungkin dulu ikatan ionik ya. Ada yang kovalen nggak? yang masuk ke Kovalen. Ikatan kovalen. lagi disuruh di Karena memang material satu ikatan ionik. Ikatan kovalen deh, ikatan kovalen sama ikatan ionik. la ilah Kovalen kan tadi ioniknya udah, ikatan kovalen nih. lihat aja lo yang kemarin fisiologi Kalau ikatan kovalen ini adalah ikatan kimia terbentuk dari pembagian pasangan elektron antara dua atom. Biasanya antara dua atom non-logam untuk mencapai kestabilan. Sebaliknya, ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk melalui perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Atau atom yang lain ini disebut dengan non-logam. Kalau satu atom yang ini namanya logam. Terus ini menciptakan ion positif atau kation dan ion negatif anion yang kemudian saling tarik secara elektrostatik. Terus ikatan kovalen ini sifatnya itu terjadi ketika dua atom berbagi sepasang elektron atau lebih. Sifatnya itu terjadi antara unsur non-logam. Contohnya senyawa seperti air, H2O dan gas nitrogen. Dan yang ikatan ionik itu pembentukannya terjadi perpindahan elektron dari atom logam ke atom non-logam membentuk ion. Sifatnya terjadi antara unsur logam dan non-logam. jadi poster yang berbau Perbedaan antara ikatan kovalen sama ikatan ionik. Ada yang DP mau berdiskusi lebih lanjut lagi atau tambahkan materi lagi? Kita kan udah mempelajari tentang ikatan-ikatan atom ya kan, ikatan atom dan kenapa atom itu dibutuhkan. Nah, dari ikatan-ikatan atom itu kan memunculkan apa namanya, menciptakan unsur-unsur baru, senyawa-senyawa baru. Nah, senyawa-senyawa baru ini kan pasti akan berhubungan dengan mineral-mineral yang ada di susunnya. Yang pastinya tiap-tiap mineral ini punya sifat-sifat berbeda kan. Nah, jadi
Jadi Kita nanya satu. ada nggak teman-teman yang tahu di sini jenis-jenis sifat-sifat mineral? Ada pakai iya. Udah mentang-mentang mau dikasih nama Hima sama dia lo gitu. Pertama yang pertama itu ada warna, yang kedua itu ada gores, yang ketiga ada gelap, keempat ada belahan, kelima ada dahan, dan keenam ada kekerasan. Mungkin dari bulatnya kan udah disebutkan kan, itu kan Kalian buat berdasarkan kemarin aja. nah, mungkin biar lebih jelas karena teman-teman juga pada tahu contoh misal kayak warna itu kan berarti bagaimana cara kita tahu secara fisik ya, secara kasat mata bisa dilihat kalau warnanya ini berarti mineralnya ini gitu. Jadi kalau misalkan dari tadi kan udah disebutkan, kalau misalkan atomnya A misalkan berikatan dengan atom B, otomatis membuat unsur ini berikatan lagi sama ini. Jadi senyawa pada akhirnya nanti akan membuat mineral kan. Misalkan mineralnya warna kuning, warna putih kan biasanya kuarsa kan. Nah, kayak gitu. Jadi atom yang berikatan akan mempengaruhi warna dan juga tekstur juga akan mempengaruhi dari si mineralnya. Kalau dari saya pribadi meskipun masih ya masih pendapat pribadi sih, maksudnya belum lengkap lah, mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya. Coba mau selanjutnya kan udah dibagiin sama Bayangin nanti jahat aja. coba buat dia jelasin kayak warna gelap, kekerasan sama kekuatan apa. Kalau di warna kan kita bisa lihat dari secara visual aja. Secara visual kita udah langsung bisa tahu warnanya. Ini awal kalau lagi Dia cara cahaya untuk mengandung ke mineralnya. Ini kalau berkilau berarti logam. Kalau dia cahayanya juga terang berkilau atau nggak berkilau bahkan itu berarti non logam. Kalau untuk kekerasan dia itu ketika kita ini untuk kekerasannya ada mineral untuk apa di batuan tuh kita gores nih pakai kuku. Kalau dia tuh kegores pasti dia kekerasannya itu di bawah 1 pada skala Mohs. Kalau dia juga tergores ketika digores pakai kuku berarti di atas dari itu. Terus belahan dia itu cenderung pada patahan pada permukaannya. terus Lalu beratnya udah pasti dari kita tahu lah berat. Ya, itu sih kalau sifat fisik padanya. Penting daripada kita ya Pak. Terus nambahin ini ya, untuk lihat apa tadi di warna ya, ini kita pakai warna ya. Contoh dalam batuan-batuan batuan itu kayak granit kan, granit itu kan intrusif ya, intrusif itu kan dalam. Terus biasanya yang di mengalami pembukaan di dalam itu memiliki Ya lanjut. Ya lanjut. maaf. Contohnya itu kayak ini. Granit itu batu, marmer itu kan. Ya lanjut. Marmer mana? Granit. Kita loh. Ya itu. Batu intrusif itu batu yang ini batu beku. Ya oke lanjut. Salah. Jadi kalau dilihat dari segi warna dan sifat mineralnya itu, tahu kan mafik zat gelap, zat yang hitam. Jadi kalau semakin banyak mafiknya, contohnya ini diorit tahu kan diorit itu ini apanya? Kalau kita lihat strukturnya itu hampir sama dengan granit, tapi warnanya lebih gelapnya diorit. Karena itu apa namanya? Karena mafiknya itu banyak. Jadi karena mafiknya itu banyak, otomatis lebih gelap dia kan, lebih gelap warnanya.
Jadi tempat pembentukan pun atau pembentukan pun berpengaruh ya. Jadi kalau mungkin bisa kita sebelumnya ada yang mau nambahin dulu nggak? Iya, gimana kan gak mau untuk sini pun lagi. Keburu Mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya kenapa atom itu berikatan, yang jelas karena itu gimana sih kita jarang menemukan atom yang bebas di alam gitu. Dan juga selanjutnya kenapa atom berikatan, karena kan kalau misalkan dianalogikan kita pun sebagai manusia itu membutuhkan pasangan kan ya, begitupun juga dengan atom gitu. Atom itu tidak bisa berjalan, ya bisa mungkin, cuman jarang yang ada berjalan sendiri gitu di alam. Jadi kayak gitu. Terus juga selanjutnya bagaimana cara jenis atom berikatan, apakah itu kovalen ataupun ionik, akan mempengaruhi unsur yang dihasilkan. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam konteks biologis, tadi kan udah jelas ya, akan ada sifat fisisnya, terlihat berbeda lah dengan yang lain gitu. Intinya segala sesuatu yang memang cara atomnya itu berikatan dengan cara apapun, otomatis akan mempengaruhi hasil dari ikatan atom tersebut kayak gitu. Nah tadi ya, karena kita sebagai calon geofisikawan atau calon geosains, kita selalu memasukkan konteksnya ke dalam konteks biologis ataupun geofisika ya, tadi itu batuan. Jadi mungkin ini prinsip, kalau misalkan memang nggak ada yang mau ditambahkan, nggak ada yang mau ditanyakan, nah ya sebenarnya ini diskusi aja ya sebenarnya ya. coba di sini dua itu. Menambah ilmu satu sama lain lah, kita sebagai kawan sebaya menambah informasi satu sama lain. Sedikit banyak hal yang didapatkan, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terus menambahin lagi nih ya, tadi kan kita kan sudah membahas tentang yang sifat-sifat mineral. Sifat-sifat mineral itu kan ada banyak tadi. Tadi ada apa tadi yang sebutin lo? Ada warna, ada goresan, terus ada hilapan, terus ada belahan, terus ada kekerasan. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi, ini nambahinnya. Dari kekuatan mineral itu berbeda-beda. Kalau dari kekuatan mineral itu, kenapa sih kekuatan mineral itu berbeda-beda? Kekuatan mineral itu berbeda-beda karena dari zat penyusunnya. Contoh kayak ini, lebih kuat mana sih daripada antara batuan sedimen sama batuan beku? Nah, pasti batuan beku itu lebih kuat. Kenapa batuan beku itu lebih kuat? Karena batuan beku itu langsung mengalami pendinginan langsung dari magma, yang artinya lebih solid. Terus kenapa lebih kuat ya? Karena mineral yang dalam itu macam-macam. Jadi dari segala tingkat kekuatan, tingkat kekerasan, tingkat kebasaan dan tingkat kesemuanya bisa berbeda-beda. Yang artinya mineral-mineral yang di dalamnya itu mendukung kenapa bisa batuan beku itu lebih kuat. Sementara batuan sedimen itu kenapa dibilang lebih rentan daripada batuan beku? Karena kita tahu batuan sedimen itu kan tercipta dari transportasi. Transportasi itulah yang berubah dari bentuk batuan sedimen. Contohnya itu kayak konglomerat. Konglomerat itu kan banyakan pasir. Jadi pasir yang mengumpulkan batuan-batuan beku yang pecah. Yang artinya batuan sedimen ini bisa kita pecah kembali menjadi batuan beku. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya mungkin untuk penutupnya ya kita tahu aja, kita tahu lah seperti yang udah sampai tadi. Kalau untuk menjadi seorang geofisika atau geosains ini, ilmu dasar yang pertama kita tahu itu tentang batuan aja. Contohnya kayak batuan beku. Dari batuan beku itu kan kita bisa menciptakan bisa juga mengambil sumber daya alam yang berada di batuan beku. Kemudian di batuan sedimen, kita tahu batuan sedimen itu bisa untuk
mencari potensi dari migas, tau kan migas, minyak bumi dan gas. Jadi kalau memang kita memang mau masuk dalam industri migas, nanti yang kita perkuat itu adalah di batuan sedimennya. Jadi intinya dari kenapa atom ini berikatan pasti akan berhubungan dengan konteks batuan, karena kita sebagai seorang fisikawan seperti itu. Karena memang tidak ada yang ingin ditanyakan ditambahkan, kita tutup saja. Terima kasih. Coba kita bisa bertemu lagi ataupun berdiskusi lagi di lain hari. Terima kasih.